Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, jumpa lagi di program VIP. Nah, kali ini kita tidak di studio Tribun Kaltara, tetapi di lobi Hotel Luminor. Kalau kita berbicara, Sifatnya jadi kami setiap tahunnya di akhir tahun pasti akan selalu menerbitkan surat. Kami akan selalu menerbitkan surat yang ditujukan kepada pimpinan ataupun pengurus perusahaan yang ada di Kalimantan Utara. Nah, surat itulah yang kami terbitkan dan kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan bagaimana caranya mereka untuk dapat mengecek kembali nih, mereka melihat kembali apakah perusahaan mereka mampu atau tidak. Biasanya kami menyampaikan itu dan memberikan batas waktu sampai Januari di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya. Untuk itu maka pentingnya menjalin komunikasi dengan pemerintah ya, menjalin komunikasi dengan pemerintah sehingga ketika ada berita-berita terbaru ataupun ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dikomunikasikan, maka mereka akan mengetahui. Untuk itu maka ada juga beberapa perusahaan, Bu kami kok nggak tahu gitu kok, Bu kami nggak tahu. Untuk itu maka sebenarnya itu adalah suatu hal yang menjadi kendala ya, karena kita juga cukup paham bahwa di Provinsi Kalimantan Utara ini kan perusahaan cukup jauh, apalagi dengan letak geografis yang cukup sulit. Itu tidak seperti di kota-kota besar yang kita berada dalam satu wilayah yang dalam kurun waktu mungkin 5 menit sampai, yang menjadi penghalang cuman kemacetan aja mungkin ya. Cuman kan kalau di Kalimantan Utara memang betul-betul butuh effort yang cukup tinggi. Butuh effort yang cukup geografis yang begitu jauh dan tidak dari pemerintahnya aja, mungkin perusahaannya juga mau menjalin komunikasi dengan kita, cuman terkendala hal yang sama seperti itu. Nah, nanti untuk seminarnya narasumber dari internal dan kerja atau mungkin dari luar? Jadi kalau misalnya seminar itu nanti narasumbernya memang kita ambil dari internal kita. Dia adalah pengawas ketenaga kerjaan ahli media yang memang sudah cukup lama berkecimpung di dunia ketenaga kerjaan. Memang di situ, dan dia akan menyampaikan informasi penting bagaimana cara dan tahapan yang diperlukan untuk perusahaan sehingga bisa mendapatkan penghargaan K3. Penghargaan dalam bentuk piagam kepada masing-masing perusahaan yang berhak menerima tadi. Betul, penghargaan dalam bentuk piagam yang diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui gubernur. Kita biasanya melalui kepala daerah. Berarti piagam ini yang mengeluarkan adalah kementerian? Iya. Nah, kalau boleh bocoran 15 perusahaan itu mana aja, atau minimal dari sektor apa aja nih yang kira akan mendapatkan? Jadi kalau misalnya untuk siapa yang menerima, mungkin biar nanti surprise pada saat pelaksanaan kegiatan aja. Biar kami juga kami juga ingin di momentum itu menjadi motivasi kepada perusahaan-perusahaan lain yang hadir. Harapan kami biar tahun-tahun berikutnya makin meningkat lagi. Jadi semakin banyak lagi perusahaan yang aware tentang K3. Kalau kita mau bicara tentang penerima penghargaan ada 15 perusahaan, 13 perusahaan, tapi di dalamnya ada 2 perusahaan yang menerima penghargaan yang sama. Jadi satu yang zero accident, satu lagi yang penanganannya. COVID P2HIV, P2HIV/AIDS di tempat kerja. Jadi di situ ada yang menerima itu dari sektor tambang, ada dari gas, macam-macam deh. Nah, ini menarik nih, yang salah satu indikator tadi yang soal HIV/AIDS. Seberapa penting itu menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Utara juga itu? Baik, jadi kenapa ini P2HIV cukup concern ya kita, karena begini, kita harus menjaga karena penyebaran HIV/AIDS di tempat kerja itu bisa sangat cepat terjadi, apalagi dengan mohon maaf mungkin karena ini perusahaan yang cukup jauh, para pekerja juga jauh dari keluarga ya kan. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa perusahaan tidak aware pada diri dia sendiri dan mungkin mencari kesenangan-kesenangan tertentu. Cuman kami sampaikan bahwa dengan adanya penanggulangan dan pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja, ini jadi sebuah tameng utama sehingga perusahaan bisa menentukan langkah-langkah cepat apa saja yang harus dilakukan ketika ada pengidap HIV/AIDS. Karena kan kalau nggak salah juga HIV itu salah satu penyakit yang penyebab kematian tertinggi juga. Betul, dan gitu obatnya kan belum ada belum ya. Ada. Maksudnya untuk menyembuhkan sih belum ada. Kalau untuk memperpanjang masa usianya sih
udah ada, tapi untuk betul-betul sembuh kan tidak ada. Ya. Bu Faras, berarti pelaksanaan di tanggal 12 jam 1 siang. Oke. 12 September jam 1 siang di Gedung Gabungan Dinas. Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Ya, tentunya nanti perusahaan-perusahaan 15 perusahaan yang akan menerima penghargaan secara khusus tentu mungkin sudah tahu juga kali ya. Sudah kami tahu karena surati. sudah menerima undangan. Tetapi mungkin kedepannya bagi perusahaan-perusahaan di Kalimantan Utara yang pengen juga mendapatkan apresiasi penghargaan dari Dinas Tenaga Kerja, dalam hal ini juga dari Kementerian Tenaga Kerjaan, tentu juga apakah nanti ikut mendaftar atau seperti apa itu? Karena kan kemarin dari 8 kemudian jadi 15. Iya. Padahal jumlah perusahaan di Kalimantan Utara ada 7 ribuan. Ada 7 ribuan kan? Ini cukup masih sangat jauh dari harapan. Oke. Nah, ini penting juga nih. Artinya ini kan juga keterlibatan dari perusahaan kan? Betul. Tenaga Kerja udah menyampaikan, menginformasikan kepada, tapi kan mungkin agak orang masih buat apa sih kan gitu. Bener. Mungkin bisa disampaikan atau minimal imbuan lah kepada mereka. Jadi memang betul setiap tahun itu pasti ada surat edaran ya, surat edaran yang kami terbitkan yang langsung ditandatangani oleh kepala daerah tentang peringatan bulan K3, peringatan bulan K3. Untuk itu maka ini perlu diketahui dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan ya, karena ini merupakan salah satu tahapan untuk menambah nilai baik, menambah catatan baik perusahaan, dan juga dengan adanya penghargaan K3 ini maka tentu saja ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ya, menjadi daya tarik tersendiri. Karena apa? Karena memang kalau kita bicara tentang ketenaga kerjaan ini biasanya isu yang cukup seksi untuk diangkat ya, isu yang cukup seksi untuk diangkat. Untuk itu maka tentu saja perusahaan harus membangun kesadaran pribadi dan juga kesadaran dari tahapan manajemen bagaimana caranya sehingga pengelolaan K3 itu bisa berjalan dengan maksimal, sehingga catatan baik dan juga peningkatan produktivitas dari pekerja juga bisa bertambah. Karena apa itu sangat penting? Karena itu tentu saja akan berdampak pada investasi perusahaan itu sendiri, sebenarnya seperti itu. Dan pentingnya K3 itu memang kadang sampai ada tagline atau apa ya, berangkat selamat, pulang harus selamat. Betul, lagi gitu kan. Karena ada keluarga yang menunggu di rumah, biasanya seperti itu. Jadi ada spanduk-spanduk yang wajib, seperti promosi-promosi itu wajib. Oke, terima kasih Bu Faras, dan tentunya kepada masyarakat dunia kerja betapa pentingnya K3 ini. Mungkin ini hanya bagian salah satu lah apresiasi dari pemerintah kepada perusahaan dalam bentuk wording penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mempertahankan zero accident selama 3 tahun berturut-turut. Tapi yang terpenting tadi bahwa bagaimana concern perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja itu bagi karyawannya, dan tentunya juga karyawan mungkin tidak AB juga ya, karena kan kesehatan juga bagi pribadi masing-masing juga gitu. Terima kasih Bu Faras, semoga acaranya sukses. Amin. Dan sekali lagi tentunya K3 adalah hal yang terpenting bagi perusahaan dan masyarakat di Kalimantan Utara. Jumpa lagi nanti di diskusi dan dialog yang lain tentunya dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.